Mustahil orang yang cinta sama Rasulullah dia malu menghidupkan sunnah. Mustahil. Kalau ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW sementara dia tidak hidupkan sunnah, kata Maulana Zakaria Al-Kandali, pastikan dia pendusta. Tiga hari 3 malam tidak putus wudhu, batal wudhu lagi. Sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Selama 3 hari 3 malam mata istirahat maksiat, telinga nggak maksiat, lisan nggak maksiat, fikir nggak maksiat, tangan kaki nggak maksiat. 3 hari 3 malam di masjid kita mendengar kisah-kisah sahabat, kisah para nabi, kisah para tabiin, para wali-wali Allah, orang-orang saleh. Mendengarkan Quran dan hadis, saya merasa dimandikan oleh nur kalamullah dan nur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah saya mendengar sebuah nama agung yang luar biasa indahnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika mendengar cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bilang ini orang yang pantas diidolakan. Dulu saya gondrong Pak, karena saya mengidolakan Metallica, Sepultura, Slipknot, System of a Down, karena anak muda sekarang band. Rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, celananya, sepatunya saya tiru, semua saya tiru, merek gitarnya saya tiru, lagunya saya hafal, nama ibunya saya tahu, nama bapaknya saya tahu. Nah ini kalau orang fans saya tahu semua, tanggal lahirnya dia tahu semua. Ya. Segala sesuatu tentang orang yang saya idolakan itu saya tahu. Oh ternyata benar setelah saya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku akan bersama denganku di dalam surga. Jadi menghidupkan sunnah ini ternyata bukti cinta. Saya pahami kenapa saya gondrong, kenapa baju saya hitam-hitam, kenapa lagu saya metal semua, karena saya mencintai orang itu. Jadi sudah fitrah manusia, dia akan meniru-niru orang yang dicintainya. Orang senang sama Bob Marley, dia tiru gaya Bob Marley. Hari-hari lagunya No Woman No Cry. Senang sama Michael Jackson, dia tiru gayanya semuanya, dance-nya, moonwalk, semua ditiru. Mustahil orang yang cinta sama Rasulullah dia malu menghidupkan sunnah. Mustahil. Kalau ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW sementara dia tidak hidupkan sunnah, kata Maulana Zakaria Al-Kandali, pastikan dia pendusta. Saya tanya sama Ustaz itu, Ustaz tolong cerita sama Rasulullah, di ujung rambut, di ujung kaki, bagaimana akhlak Nabi. Dia bilang sunnah Nabi itu ada surahnya, sirahnya, sarirahnya, fikir Nabi, zahirnya Nabi mudah. Saya bilang yang paling mudah mana dulu? Ganti outlook dulu. Maka saya mengamalkan sunnah dia yang paling mudah dulu. Dia bilang Nabi itu pakai sorban. Saya bilang saya mau pakai sorban juga, boleh nggak? Dia bilang boleh. Jadi saya pakai sorban ini dari tahun 2000 karena cinta aja. Berapa panjang sorban Nabi? Apa warna sorban Nabi? Saya tanya semua. Saya beli semua di toko kain. Alhamdulillah tahun lalu kita ke Mekah, jumpa Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad di rumah Habib Rizik Syihab. Tidak janjian, kata Ustaz Somad, besok kita ke Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Kita ke sana. Saya di sana disuruh saya nyanyi. Kata dia ini munsib ilmu ghani kabir. Alhamdulillah. Dia bilang lu anak band ini. Sudah saya berselawat nyanyi. Sekarang lagu saya orang lagu ini bahasa Indonesia. Dia bilang nggak apa-apa, bahasa Indonesia aja. Maka saya bersyair di depan Syekh Ahmad. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Tunggu. Kita bagi tugas ya. Oke, saya bilang orang kaya semua teriak mati. Setuju? Siap? Yang gak ikut teriak mati duluan, oke? Siap. Oke. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Bupati mati. Sabar, tenang, jangan langsung ketawa. Bentar lagi mati, ntar lagi. Yang di luar mati, yang
di dalam hati, yang ceramah mati. Ketawa itu. Habib senang. Ada nggak lagu kamu yang nggak mati-mati kata Habib Syed Ahmad. Dia bilang ada salawat. Coba kata, sudah saya bersalawat. Saya bilang basic saya ini sebetulnya gitaris, saya bukan vokalis Pak. Cuman waktu itu, waktu saya dapat hidayah, saya tinggalkan semua itu musik, saya band, karena metal emang nggak cocok lah buat dakwah kan. Dari tahun 2000 sampai 2011 saya tinggalkan musik. Saya nggak mau main musik, saya mau belajar agama, belajar ngaji, saya mau belajar semuanya. Saya mau datang ke KK, saya datang silaturahmi dari Habib ke Habib semua. Oh, sampai satu hari saya ketemu satu orang ulama besar di Thailand, Baba Ismail Sepanjang. Itu ulama mufti besar Thailand. Dia tanya, kamu basic mau apa? Saya bilang, saya ini seniman, saya dulu gitaris. Dia bilang, kenapa kamu masih bisa main gitar? Saya bilang masih. Dia buka kitabnya, saya nggak tahu judul kitabnya apa. Tapi dia katakan waktu itu perkataan Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Dibacakan, diterjemahkan sama beliau. Dianjurkan kepada orang yang ahli dalam menggunakan alat-alat musik untuk menggunakan keahliannya untuk mengajak orang kepada Allah. Dia bagi saya ijazah suruh main musik. Itu saya mulai lagi bikin lagu itu, bikin lagu. Maka ketika saya main gitar, saya bernyanyi, suara pas-pasan, tapi karena niatnya dakwah, insya Allah tersampaikan pesannya. Lalu saya bersalawat di depan Syed Ahmad. Saya bikin satu syair, boleh saya nyanyikan dia? Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Salawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat malam-malamku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ayo semuanya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Habis nyanyi ini, Syekh Ahmad ambil kain, dipasangkan saya sorban, dibagi ijazah sorban. Alhamdulillah 18 tahun saya pakai sorban, lalu dapat ijazah dari Syekh Ahmad. Sama satu semat berdua. Jadi saya pahami mas, hadirin sekalian, kita mesti mencintai Rasulullah SAW. Di dunia kita sudah tidak melihat wajah Nabi. Jangan sampai nanti di surga kita nggak jumpa Nabi. Minimal hadirin mulai sekarang di dunia ini Allah hantarkan Nabi ke dalam mimpi-mimpi kita. Syaratnya apa? Buat kerja Nabi. Apa kerja Nabi? Siang hari Nabi berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi menangis memohon hidayah. Siang hari Nabi memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari Nabi memuji-muji manusia di hadapan Allah. Ini harus kita buat, Pak. Gak bisa kita cukup hanya dengan mengucapkan rasa cinta saja tanpa ada buktinya. Karena setiap perkataan mesti ada hakikatnya. Apa bukti cintamu kepada Nabi? Saya buat kerja Nabi, fikir Nabi ada pada fikir saya, hari-hari memikirkan umatnya. Nah, semoga semua jamaah ya nanti buat kerja ini. Amin.